Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Claudia Devi, peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, angkatan 9, kelompok 4, nomor daftar hadir 35. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas agenda 2 ASN berakhlak mereview film HP Dinas. Untuk pengampunya yaitu Ibu Rofiah SOS MCS. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan pada video berikut ini. Untuk yang pertama yaitu ulasan tentang ASN berakhlak, nilai berorientasi pelayanan dan akuntabel. Berdasarkan surat edaran Menteri Pan-RB nomor 20 tahun 2021 tanggal 26 Agustus tahun 2021, implementasi core value dan employer branding aparatur sipil negara yaitu ASN berakhlak dan employer branding bangga melayani bangsa. Untuk berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ASN berakhlak berorientasi pelayanan. Untuk berorientasi pelayanan, yaitu ASN harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepentingan masyarakat. Untuk sikap berorientasi pelayanan, yang pertama yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, yang kedua ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, dan yang ketiga yaitu melakukan perbaikan tiada henti. Nilai-nilai ASN selanjutnya yaitu akuntabel. Akuntabel yaitu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Untuk sikap akuntabel, yang pertama yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua yaitu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga yaitu tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Di sini saya sedikit menceritakan tentang film HP Dinas. Pada suatu hari, ada si Eboy dan teman-temannya sedang menongkrong di depan sekolahan. Nah, teman-temannya ini ada 3 dan itu mempunyai HP smartphone semua dan sedang bermain game. Sedangkan si Eboy mempunyai HP jadul dan tidak bisa dibuat main game. Nah, pada saat itu si Eboy ingin meminjam pada teman-temannya, namun teman-temannya tidak meminjaminya. Saat itu juga ibunya menelpon dan menyuruh si Eboy pulang. Si Eboy segera pulang dan berpamitan kepada teman-temannya. Nah, sesampainya di tengah-tengah jalan, si Eboy bertemu dengan ibu dan anaknya yang sedang membeli smartphone. Nah, ibunya bertanya kepada anaknya, bagaimana nak, ada aplikasi gamenya? Dan anaknya menjawab, iya bu, sudah ada. Nah, setelah itu si Eboy mendengar dan dia sedih karena tidak mempunyai HP smartphone. Setelah sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya dan mengucapkan salam dan berkata kepada ibunya, ibu, kapan dibelikan smartphone? Dan ibunya menjawab, itu tanya saja sama bapakmu. Nah, setelah itu si Eboy masuk ke dalam pintu rumah depan dan ternyata ada Pak RW lama yang sedang memberikan dokumen-dokumen lama dan smartphone dan juga kunci ambulan. Di situ si Eboy mendengarkan percakapan RW lama dan bapaknya, yaitu RW baru Bapak Hidayat. Si Eboy melihat di situ ada HP smartphone yang diserahkan kepada bapaknya. Lalu dia tersenyum, langsung masuk ke pintu samping rumahnya dan duduk di ruang makan. Di tempat makannya dia minum. Setelah itu dia melihat, wah, saya akan bisa bermain game pakai HP smartphone itu. Lalu setelah itu, setelah Pak RW-nya pulang, Pak RW lamanya pulang dan bapaknya si Eboy datang dan memperlihatkan HP kepada si Eboy. Bapaknya berkata, Boy,
Bapak tidak bisa ini memakai HP smartphone, tolong dong diajarin. Setelah itu si E-boy berkata, iya Bapak, saya ajari, tapi setelah saya ajari, HP-nya saya pinjam untuk bermain game. Dan bapaknya menolak. Tidak bisa. Ya sudah, saya akan meminta tolong kepada sekretaris saja. Halo Bapak sekretaris. Dan ternyata si E-boy menarik bapaknya. Iya ya Bapak, ini saya ajari. Setelah diajari, belum selesai untuk mengajari, ternyata ibunya berteriak untuk meminta tolong membenahi antena TV. Setelah bapaknya membenahi antena TV, ternyata si E-boy tidak ada di tempat itu, di ruang makannya itu. Ternyata dicari-cari, si E-boy ada di samping rumah belakang. Dan ternyata si E-boy memakai HP untuk bermain game. Nah, setelah itu bapaknya marah dan menasehati si E-boy. Setelah itu si E-boy menyerahkan HP-nya, dan suatu hari bapaknya bertanya, Boy, ini kok WA-nya tidak bisa dibuka, padahal pesannya banyak, SMS juga ada yang masuk, tapi tidak bisa terkirim. Kenapa ini Boy? Ternyata si E-boy menjawab kalau HP-nya itu kuotanya habis karena dipakai E-boy untuk bermain game. Setelah itu ada ibunya datang dan berkata, Bapak, itu ada RW sebelah, warganya ada yang sakit parah dan ingin meminjam ambulan. Setelah itu Bapak E-boy bergegas mengambil kunci dan menyerahkan mobil ambulan ke Pak RW sebelah. Setelah itu si E-boynya diberitahu kepada bapaknya akan ditunggu di masjid. Setelah itu si E-boy merasa bersalah kepada warga-warga RW 04, sehingga si E-boy membuat surat tentang permintaan maafnya kepada warga karena telah menghabiskan kuota, dan ia akan berjanji membelikan kuota dengan menggunakan uang jajannya. Bapaknya bangga dan warganya bangga karena si E-boy berani, jujur, dan bertanggung jawab. Karakteristik tokoh pada film HP Dinas. E-boy, anak yang penurut sama orang tua dan bersikap berani mengakui kesalahan yang dia lakukan. Bertanggung jawab atas kesalahan yang ia perbuat. Bapak E-boy, sosok pemimpin amanah yang menjalankan tugas sebagaimana mestinya, tidak menggunakan fasilitas RW untuk diberikan pada anaknya bermain game, walaupun sebenarnya tidak ada warga yang tahu. Namun, ketegasannya dalam bersikap tidak goyah walaupun sang anak bersikukuh ingin meminjam buat bermain game. Bapak E-boy juga sosok tegas, berani menegur yang bersalah sekaligus pribadi yang tanggap darurat. Ketika ada warga yang membutuhkan pertolongan, maka sesegera mungkin dia bertindak. Dari film tersebut yang termasuk nilai ASN berakhlak berorientasi pelayanan, yaitu pada saat Bapak E-boy dimintai tolong oleh Bapak RW sebelah untuk meminjami ambulan, Bapak E-boy bergegas dan sigap langsung memberikan kunci kepada RW sebelah untuk mengambil ambulan dan membawa orang sakit parah. Nilai-nilai yang termasuk pada berakhlak akuntabel, yaitu pada saat si E-boy membujuk bapaknya agar dipinjami HP dinasnya untuk bermain game, tetapi Bapak E-boy tidak meminjami HP dinas tersebut karena HP dinas itu diperuntukkan untuk berkomunikasi dengan warga, bukan untuk pribadi atau untuk bermain game. Selanjutnya, nilai ASN berakhlak akuntabel, yaitu pada saat si E-boy berkata jujur kepada warga bahwa dia telah menggunakan kuota HP dinas sehingga kuotanya habis,
dan ia akan bertanggung jawab untuk mengganti kuota tersebut. Kata-kata bijak yang menginspirasi pada film HP Dinas. HP Dinas hanya untuk kerja saja. Arti amanah dipercaya. HP-nya smart, tapi orangnya sudah smart belum? Kalau tidak amanah berarti salah kepada seluruh warga, dan itu berat tanggung jawabnya. Pelajaran anti korupsi yang didapat dari film pendek HP Dinas yang pertama yaitu tidak menggunakan HP Dinas untuk kepentingan pribadi walaupun jika digunakan pun warga tidak tahu. Yang kedua, menanamkan sikap anti korupsi sejak dini sangat penting dengan melarang anaknya menggunakan HP Dinas. Yang ketiga, mengajarkan anaknya untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab. Jadi, kesimpulan dari film HP Dinas yaitu kita sebagai ASN harus mempunyai nilai berorientasi pelayanan dan juga akuntabel. Mempunyai komitmen pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Dan juga mempunyai sikap jujur, bertanggung jawab, dan jangan pernah mencoba untuk melanggar nilai-nilai tersebut. Karena jika melanggar, itu termasuk tindakan korupsi. Pencegahan anti korupsi dapat dimulai sejak dini, di lingkungan kecil, di lingkungan keluarga. Mari kita jauhi korupsi, karena korupsi merugikan diri kita sendiri, keluarga, bangsa, dan negara. Saya siap menjadi ASN yang berintegritas dan menolak segala bentuk korupsi. Sekian review HP Dinas dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.